Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob. Berjumpa lagi dengan PBT Movies. Kali ini saya akan meringkas sebuah film terbaru dari aktor Tamil bernama Nandamuri Kalyan Ram, berjudul Amigos. Ini adalah film thriller 2023 berbahasa Telugu India. Kalyan Ram berperan triple di film ini sebagai Sidhu, Manju, dan Michael. Di mana dua peran baik dan satu peran jahat. Film ini menceritakan seorang Sidhu yang penasaran dengan orang yang mirip dengannya. Ia pun mencari di sebuah situs dan menemukan dua kembarannya yang berbeda DNA. Namun, masalah muncul setelah pertemuan ketiganya. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, agar channel ini bisa berkembang dan terus menyuguhkan ringkasan film terbaik untuk Anda semua. Siddharth atau Sidhu adalah seorang pengelola perusahaan dari bisnis keluarganya. Ia tinggal bersama ibu, ayah, dan adiknya. Ibu Sidhu memaksanya untuk segera menikah, namun Sidhu tidak menyukai calon yang dipilihkan ibunya karena ia mempunyai kategori calon istri idamannya sendiri. Paman Sidhu menelepon, ia mengajak Sidhu bertemu dengan klien untuk membicarakan masalah bisnis. Mereka pun bertemu di kafe. Saat sedang negosiasi, Sidhu melihat seorang gadis duduk bersama seorang pemuda. Sidhu jatuh cinta pada gadis itu pada pandangan pertama. Gadis itu tengah dilamar oleh si pemuda. Namun gadis itu memberi syarat yang sulit, yaitu harus menjawab pertanyaannya. Jika ia dirampok oleh 3 penjahat, HP, tas, dan kalungnya dirampok, mana yang harus diselamatkan? Pemuda pun menjawab kalung. Si gadis langsung menolaknya. Ternyata gadis itu seorang penyiar radio bernama Ishika. Sidhu membuntuti Ishika. Kemudian datang pemuda lain melamarnya. Ishika memberi pertanyaan yang sama. Pemuda itu menjawab tas. Ishika menolaknya. Datang lagi pemuda ketiga, si pemuda menjawab HP. Ternyata Ishika pun menolaknya. Tidak ada jawaban yang benar. Sang paman mengatakan bahwa Sidhu tidak memiliki peluang jika melamar Ishika. Namun Sidhu ternyata pemuda yang berani. Sidhu melamar Ishika langsung kepada orang tua Ishika. Saat memberikan minuman kepada para tamu, Ishika membuat rencana untuk mengacaukan lamaran, yaitu menumpahkan minuman ke arah Sidhu. Ayah Ishika meminta maaf atas kejadian tersebut, namun ayah Sidhu memakluminya. Mereka justru menyukai Ishika. Untuk merayakan kebahagiaan mereka, Sidhu dan pamannya pergi ke bar untuk minum bersama teman-temannya. Sang paman pergi ke toilet. Tidak berapa lama ia menyapa seorang pria. Ia berkata bahwa pria tersebut adalah Satya, teman bisnisnya dulu. Pria tersebut berkata bahwa ia bukan Satya, kemudian terjadi pertengkaran kecil. Sidhu membawa pamannya kembali ke tempat duduk mereka. Seorang lelaki lain mendekati. Ia berkata bahwa paman Sidhu bertemu dengan kembaran temannya atau orang yang sangat mirip dengan temannya. Ia menjelaskan bahwa di dunia ini setiap manusia memiliki kembaran berbeda DNA atau bukan saudara. Ia pun menunjukkan situs yang mempertemukan kembaran dari seluruh dunia. Sidhu mengingat ucapan pria di bar itu tentang kembaran. Ia pun mencoba membuka situs dan mencari kembarannya. Sidhu membiarkan situs itu mencari kembarannya dan pergi sarapan bersama ayahnya. Saat makan, Sidhu tidak fokus pada makanannya. Tanpa sengaja, ia memakan labu ular dan menjadi alergi. Sang ibu panik, namun Sidhu menenangkannya. Ia berkata tidak apa-apa karena alergi itu sudah ia alami sejak kecil. Sidhu dan ayah pergi bekerja. Malam hari, Sidhu menemukan kembarannya muncul di situs. Ia menelepon kembarannya dan mengajaknya untuk bertemu. Kembarannya bernama Manju, seorang programmer di kota Bengaluru. Manju akan pergi ke kota Sidhu bulan depan. Mereka pun sepakat bertemu bulan depan di kota Sidhu, di Hyderabad. Tengah malam, Sidhu sedang tertidur. Tiba-tiba ia terbangun karena telepon berdering. Seorang pria di seberang telepon mengaku sebagai kembaran Sidhu. Pria itu bernama Michael. Sidhu pun merasa senang memiliki dua kembaran. Michael mengajak mereka bertemu lebih awal di goa. Sidhu pergi ke goa. Ia bertemu dengan Manju. Mereka sangat mirip. Bedanya Manju memakai kacamata dan tangan kanannya memiliki 6 jari. Kemudian Michael muncul. Ia sangat mirip dengan dua lainnya. Bedanya Michael berambut panjang dan jenggot tebal dengan sedikit uban di rambut dan jenggotnya. Mereka merayakan pertemuan spesial itu dengan menikmati hiburan di goa. Sementara itu di Kerala, bagian lain India, beberapa pasukan polisi melakukan penyergapan di sebuah rumah susun. Mereka mencari buronan penjahat bernama Bipin Roy. Saat foto diperlihatkan, wajah tersebut mirip dengan Michael. Di goa, Sidhu bertemu dengan Ishika dan temannya. Dua kembarannya tertarik ingin mengetahui siapa gadis tersebut. Sidhu mengatakan bahwa ia ditolak oleh Ishika karena beberapa syarat yang sangat berat. Ia tidak mungkin bisa menyanggupinya. Michael mempunyai rencana untuk membuat Ishika mencintai Sidhu. Akhirnya mereka bertiga bekerja sama. Mereka pergi ke Hyderabad untuk menjalankan rencana, yaitu membuat Ishika terkesan pada Sidhu. Michael memotong dan menyemir rambutnya. Sedangkan Manju menumbuhkan bulu halus di kumis dan dagunya.
Akhirnya mereka terlihat sama persis seperti satu orang. Langkah pertama, mereka akan membuat Ishika bingung dan memberi kesan bahwa Sidu kuat berlari mengelilingi taman yang luasnya 7 km. Esoknya, Ishika menguji Sidu dengan pura-pura dijambret oleh 3 penjahat bayaran. Tentunya Sidu sudah hafal triknya. Para penjahat bayaran mengambil HP, tas dan kalung milik Ishika, kemudian berlari ke 3 arah jalan. Sidu dan yang lainnya mengejar 3 orang penjambret itu. Hingga akhirnya 3 barang milik Ishika kembali ke tangannya. Ishika kagum akan kehebatan Sidu. Saat Sidu hendak pulang ke rumah, Ishika menelepon Sidu mengatakan ingin bertemu dengannya esok pagi di kedai kopi. Rencana mereka membuat Ishika kagum pada Sidu berhasil. Michael kembali ke hotel. Saat akan memasuki lobi, ia melihat seorang polisi. Kemudian ia balik badan dan pergi dari hotel. Polisi melihat Michael berjalan keluar hotel dan membuntutinya. Michael mengetahui ia dibuntuti oleh polisi. Saat sang polisi lengah, Michael membunuhnya. Ia pun pergi ke sebuah rumah. Michael membuka koper dan mengambil HP, kemudian menelepon seseorang. Ia mengatakan bahwa polisi itu sudah dibunuh dan waktunya menjalankan rencana. Sidu bertemu dengan Ishika di kafe. Ishika hendak menyatakan cinta, tiba-tiba Manju dan Michael muncul bersamaan. Ishika pun ragu. Kemudian Sidu membuat kode agar mereka bersembunyi. Sidu berkata, mungkin itu karena perasaannya saja bahwa Ishika melihat dirinya di mana-mana. Ishika pun menyatakan cintanya pada Sidu. Akhirnya Ishika dan Sidu bertunangan. Polisi setempat menemukan mayat polisi yang dibunuh Michael. Saat diperiksa identitasnya, ternyata mayat itu adalah seorang petugas khusus investigasi NIA. Ketua NIA memeriksa CCTV. Ternyata mereka menemukan Bipin Roy alias Michael di Hyderabad. Petugas senior bernama Matthew dan timnya ditugaskan pergi ke Hyderabad untuk menangkap Michael. Manju dan Michael akan segera pergi dari Hyderabad dan kembali ke rumah masing-masing. Sepertinya Michael sedang merencanakan sesuatu yang berbahaya, karena ia menyuruh 2 kembarannya memakai pakaian yang sama persis dan memesankan taksi untuk Manju. Petugas NIA sudah tiba di Hyderabad. Mereka langsung menuju sebuah villa tempat Michael bersembunyi. Saat memasuki villa, listrik pun mati. Keadaan rumah menjadi gelap gulita. Michael melumpuhkan beberapa polisi dan kabur dari sana. Para polisi mengejarnya. Mobil Michael menabrak trotoar, ia pun pergi ke jembatan penyeberangan. Di tengah JPO, ia dikepung oleh para polisi. Satu polisi Sardar menembak bahunya. Esok pagi, Paman Sidu memberitahu Sidu bahwa Michael ditangkap polisi NIA. Mereka pun melihat berita. Saat melihat Michael di TV, Sidu mengatakan bahwa itu bukan Michael, melainkan Manju. Ia meyakini hal itu karena melihat jari ke-6 di tangan kanan Manju. Sidu mencoba menelepon Michael, namun nomornya tidak aktif. Ia pun menelepon hotel tempat Michael menginap, ternyata Michael ataupun Bipin Roy tidak menginap di hotel tersebut. Akhirnya Sidu menyadari bahwa semua itu adalah rencana dari Michael. Manju yang sekarang dianggap Bipin Roy berada di ruang perawatan. Ia berhasil keluar dari bahaya, namun kondisinya belum stabil. Ketua NIA meminta Matthew mengawal kasus itu karena Menteri Dalam Negeri ikut mengawasi kasus Bipin Roy. Seorang polisi Sardar yang semalam menembak Manju, masuk ke ruang perawatan dan mengancam Manju. Ternyata polisi itu adalah kaki tangan Michael. Ia mengancam jika Manju membuka mulut, semua keluarganya akan dibunuh. Seorang polisi bertanya tentang Bipin Roy. Siapa ia sebenarnya? Kenapa Bipin Roy tidak ada di data kepolisian mereka? Matthew pun menceritakan tentang Bipin Roy. Michael alias Bipin Roy adalah seorang mafia kejam, Pablo Escobar-nya India. Ia seorang gembong narkoba, penyelundup senjata dan barang-barang ilegal lainnya. Bipin akan membunuh siapa saja yang mencoba membongkar rahasianya. Dan membunuh siapapun lawan yang menghalangi jalannya. Bipin menjadi perhatian NIA, setelah ia melakukan kesepakatan dengan penjahat internasional, untuk memasok ribuan senjata ilegal ke India. Pihak NIA mengerahkan tim untuk menangkap Bipin Roy, namun ia terus-menerus kabur. Polisi Sardar memberitahukan Matthew, bahwa Bipin Roy telah sadar. Matthew pun menanyakan di mana Bipin menyembunyikan ribuan senjata ilegal. Manju tidak menjawabnya karena takut akan ancaman polisi Sardar. Sidu khawatir tentang Manju. Ia merasa bersalah karena memanggil Manju ke goa, hingga semua itu terjadi. Sidu ingin berbicara dengan Manju. Paman Sidu pun meminta bantuan suster. Suster pergi ke ruangan Manju dan memberikan headset wireless. Manju pergi ke kamar mandi dan berbicara dengan Sidu. Ia menceritakan bahwa Michael lah yang membuatnya ditangkap. Manju menjelaskan, sebenarnya Michael ingin menjebak Sidu, namun ponsel Sidu tertukar dengan ponselnya. Polisi menyuruh suster untuk pergi. Telepon terputus karena jaringan buruk. Manju pun membuang headset ke toilet. Sidu berpikir keras, kenapa Michael ingin menjebaknya. Akhirnya ia sadar, ternyata Michael ingin mengambil alih kehidupannya sebagai Siddharth. Sidu berlari ke rumahnya. Ia melihat Michael berperan sebagai dirinya. Manju akan segera dipindahkan ke Delhi.
Untuk menyelamatkan Manju dan keluarganya, Sidu harus membuat rencana. Paman Sidu harus berada di dekat Michael supaya bisa mengetahui pergerakan Michael. Paman Sidu pun pergi ke rumah Sidu sambil ketakutan. Ishika datang ke rumah Sidu. Ia berkata akan pergi ke Bangalore menghadiri pernikahan temannya. Michael menawarkan diri untuk mengantar Ishika. Tiba di Bangalore, mereka memesan kamar di sebuah hotel. Ishika telah bersiap untuk pergi ke pernikahan. Saat akan mengetuk kamar Sidu palsu, Sidu asli muncul di belakangnya dan membawa mereka pergi dari hotel. Michael terkunci di kamarnya. Ia bisa keluar kamar dengan bantuan dari petugas hotel. Petugas hotel lain mengatakan bahwa dirinya sudah pergi bersama Ishika. Michael merasa ada yang mencurigakan. Paman Sidu memanggil Sidu ke rumahnya. Ia memberikan potongan kertas. Sidu menempelkan potongan kertas tersebut. Ternyata kertas itu adalah laporan pembuatan paspor. Tujuan Michael sebenarnya bukanlah menjadi Sidu, melainkan pergi ke Amerika menggunakan paspor Sidu. Saat sarapan pagi, Michael memakan labu ular. Ayah Sidu melihat Sidu tidak mengalami alergi. Ia pun mencurigai Sidu yang ada di rumahnya. Esok harinya, ayah Sidu pergi ke rumah adiknya. Ia menyuruh adiknya memanggil Sidu. Sidu asli datang. Kemudian ayah Sidu memanggil istrinya dan menyambungkannya pada Michael. Sidu langsung menutup telepon itu. Sidu menceritakan semua hal dari awal ia bertemu Manju dan Michael. Sidu meminta ayahnya untuk tidak khawatir dan tetap tenang. Polisi Sardar memberitahu Michael bahwa Manju dalam tahanan polisi. Itu artinya Sidu ada di luar sedang mengawasi dirinya. Ia pun tahu bahwa ayah Sidu curiga padanya. Namun, Michael tetap tenang. Sidu meminta ayahnya membawa Michael ke mall pusat, karena ia mempunyai rencana untuk menyingkirkan Michael. Namun Michael yang sudah mengetahui rencana Sidu, membawa keluarga Sidu ke belakang pabrik kosong. Sidu menelepon ayahnya. Michael mengangkat telepon dan mengatakan pada Sidu, untuk menggantikan posisi Manju dengannya. Jika tidak, keluarganya akan dibunuh. Untuk menyelamatkan Manju dan keluarganya, Sidu melakukan skenario kabur dari polisi. Manju dibawa oleh paman Sidu dan Sidu menggantikan Manju kabur mengendarai motor. Terjadi aksi kejar-kejaran polisi dan Sidu. Polisi Sardar mengejar Sidu, namun mobilnya menabrak pagar trotoar, hingga ia terlempar dari mobil dan tewas tertimpa mobil. Sidu pergi ke pabrik kosong untuk menyelamatkan keluarganya. Ia berhasil menyuntik leher Michael hingga Michael lemas. Michael pun ditangkap polisi. Sidu ingin menceritakan semuanya kepada polisi, namun ayahnya melarang. Hal itu justru bisa membuat mereka dalam masalah. Michael kini berada dalam tahanan polisi. Bagi ayahnya, hal itu sudah cukup aman untuk mereka. Di perjalanan menuju kantor polisi, Michael berhasil membebaskan diri dari mobil tahanan dan menumbangkan seluruh polisi yang mengawal. Malam hari di rumah Paman Sidu. Manju bersiap-siap untuk pergi ke bandara. Paman Sidu mempersiapkan pakaian Manju. Ia mendengar sesuatu di luar rumahnya. Manju telah siap untuk pergi. Ia mencari Paman Sidu. Ternyata Michael menahan Paman Sidu, kemudian menusuk lehernya dengan pisau. Manju pun berlari. Ia menelepon Sidu namun tidak diangkat. Manju bersembunyi di bawah ranjang. Sidu menelepon balik. Michael menjawabnya. Sidu tahu kalau Michael ada di rumah pamannya. Ia pun segera melajukan mobil menuju rumah pamannya. Di depan rumah, Sidu melihat pamannya tewas bersimbah darah. Sidu masuk ke dalam rumah dan mencoba menyelamatkan Manju, namun Michael menembak lengannya. Michael berkata akan membunuh salah satu dari mereka. Sidu meminta Michael untuk membunuhnya saja dan menyelamatkan Manju. Michael tidak senang mendengar hal itu. Ia pun memotong jari ke-6 Manju. Sidu marah dan menghajarnya. Mereka berkelahi saling memukul. Manju ikut membantu Sidu melawan Michael. Ia mengambil pistol dan menembak bahu kiri Michael. Michael membalas dengan memukul Manju. Sidu menahan pukulan Michael. Mereka bertiga jatuh ke lumpur. Sidu dan Michael saling berebut pistol. Hingga akhirnya Sidu berhasil mengambil pistol, dan menembak Michael hingga tewas. Kematian Michael dan adanya kembaran 3 menghebohkan media. Di akhir adegan, muncul kembaran keempat dari situs kembaran tersebut. Film pun selesai. Terima kasih sudah menonton tayangan ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk ringkasan film lainnya yang tentunya lebih seru lagi. Sampai jumpa.